Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengaruh pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman cabai. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama, Rinta Sofianur Rahmah dengan NIM 145, Zaki Razanur Asyam dengan NIM 167, Anissa Erikawati dengan NIM 168, Graciela Nanda Puspita dengan NIM 169, Imelda Tata Fajaria dengan NIM 170, dan Safira Tasya Andrianisa dengan NIM 171. Pendahuluan, cabai atau Capsicum annum L merupakan tanaman semusim yang termasuk famili terung-terungan atau Solanaceae. Cabai tidak hanya digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebagai bumbu masak atau bahan campuran pada berbagai industri pengolahan makanan dan minuman, tetapi juga digunakan untuk pembuatan obat-obatan dan kosmetik. Berdasarkan hal tersebut, maka usaha peningkatan produksi cabai harus dilakukan. Salah satu cara usaha peningkatan produksi yaitu dengan perbaikan teknik budidaya seperti penggunaan pupuk organik. Poin pembahasan kali ini yaitu mengetahui pengaruh pupuk kandang dan Nutrifam AG terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman cabai. Utari tanaman cabai. Cabai merupakan tanaman semusim atau anual yang tumbuhnya tegak dengan batang berkayu dan bercabang serta tulang tumbuhnya yang menghasilkan biji atau spermatofita dalam dunia tumbuhan plantatum. Yang pertama adalah akar. Perakatan tanaman cabai merupakan akar tunggang yang terdiri atas akar utama atau primer dan akar lateral atau sekunder. Dari akar lateral keluar serabut-serabut akar atau akar tersier. Panjang akar primer berkisar antara 35-50 cm. Akar lateral menyebar dengan panjang berkisar 35-45 cm. Selanjutnya dari morfologi tanaman cabai, batang tanaman. Batang utama tanaman cabai tegak lurus dan kokoh, tinggi sekitar 30-40 cm, dan diameter batang sekitar 1,5 sampai 3 cm. Batang utama berkayu dan berwarna coklat kehijauan. Pada budidaya cabai intensif, pembentukan kayu pada batang utama mulai terjadi pada umur 30-40 hari setelah tanam. Pada ketiak daun akan tumbuh tunas baru yang dimulai pada umur 10-15 hari setelah tanam. Selanjutnya, untuk daun tanaman cabai bervariasi menurut spesies dan varietasnya. Ada daun yang berbentuk oval, lonjong, bahkan ada yang lancat. Warna permukaan daun bagian atas biasanya hijau muda, hijau tua, bahkan hijau kebiruan. Sedangkan permukaan daun pada bagian bawah umumnya berwarna hijau muda, hijau pucat atau hijau. Permukaan daun cabai ada yang halus, ada pula yang berkerut-kerut. Ukuran panjang daun cabai antara 3-11 cm dengan lebar antara 1-5 cm. Kemudian tangkai putih. Tangkai putih berwarna putih dengan kepala putih berwarna kuning kehijauan. Dalam suatu bunga terdapat satu putih dan 6 dengan sari. Tangkai sari berwarna putih dengan kepala sari berwarna biru keunguan. Setelah penyerbukan akan terjadi pembuahan. Saat pembentukan buah, mahkota bunga rontok, tapi kelopak bunga tetap menempel pada buah. Bentuk buah bervariasi tergantung pada varietasnya. Untuk selanjutnya yaitu cara tumbuh dari tanaman cabai itu sendiri. Sebagian besar produsen cabai berada di dataran tinggi dengan ketinggian antara 1000 sampai dengan 1250 meter dari permukaan laut. Walaupun di dataran rendah yang panas kadang-kadang dapat juga diperoleh hasil yang memuaskan, namun di daerah pegunungan buah cabai biasanya lebih besar dan juga lebih manis. Untuk rata-rata suhu yang baik adalah antara 210 sampai dengan 280 derajat Celcius. Suhu udara yang lebih tinggi akan menyebabkan buah semakin sedikit. Untuk selanjutnya yaitu pupuk kandang. Pupuk kandang atau kotoran hewan yang berasal dari usaha tani pertanian antara lain adalah kotoran ayam, sapi, kerbau, dan juga kambing. Komposisi hara pada masing-masing kotoran hewan berbeda tergantung pada jumlah dan jenis makanannya. Hara dalam pupuk kandang ini tidak mudah tersedia bagi tanaman. Ketersediaan hara sangat dipengaruhi oleh tingkat dekomposisi atau mineralisasi dari bahan-bahan tersebut. Rendahnya ketersediaan hara dari pupuk kandang antara lain disebabkan karena bentuk N, P, serta unsur lain terdapat dalam bentuk senyawa kompleks, organoprotein, atau senyawa
humat atau lignin yang sulit terdekomposisi. Selain mengandung hara bermanfaat, pupuk kandang juga mengandung biji-bijian gulma, bakteri saprolitik, pembawa penyakit, dan parasit mikroorganisme yang dapat membahayakan hewan ataupun manusia. Next. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian untuk waktu dan tempatnya pada bulan Januari sampai dengan Maret 2020 di Kebun Percobaan Wedamatani milik UPN Veteran Yogyakarta. Kemudian untuk alat dan bahan, alatnya itu sendiri ada cangkul, parang babat, gembor, hand sprayer, meteran, kuas, cat, paku, papan plat sampel, alat tulis, kalkulator, dan alat lain yang dianggap perlu. Kemudian untuk bahannya itu sendiri meliputi benih tanaman cabai, pupuk kandang, dan kotoran sapi, kemudian ada pupuk cair, Nutrifarm AG, fungisida Dithen M45, insektisida Sevin 85SP, dan juga tanah topsoil. Selanjutnya ada metode penelitian. Dalam metode penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK faktorial, di mana faktor pemberian pupuk kandang dengan simbol P terdiri dari 4 taraf, yaitu P0 tanpa pemberian pupuk kandang, P1 2 kg per plot, P2 4 kg per plot, P3 6 kg per plot. Yang kedua ada faktor pemberian pupuk cair Nutrifarm AG dengan simbol N terdiri dari 3 taraf, yaitu yang pertama N1 3 mili per liter air, N2 5 mili per liter air, dan N3 7 mili per liter air. Next. Dari kedua faktor tersebut sehingga diperoleh 12 kombinasi perlakuan dengan P0N1, P0N2, P0N3, P1N1, P1N2, P1N3, P2N1, P2N2, P2N3, P3N1, P3N2, dan P3N3. Dengan jumlah ulangan yaitu 3 kali ulangan, jumlah tanaman per plot yaitu ada 8 tanaman, jumlah tanaman sampel per plot ada 4 tanaman, jumlah plot penelitian yaitu berjumlah 36 plot, jarak antar plot yaitu adalah 50 cm, jarak antar ulangan 100 cm, panjang plot penelitian 1,2 meter, lebar plot penelitian 1,8 meter, sehingga luas plot penelitian 1,2 meter dikali 1,8 meter, dengan jarak tanam 50 cm kali 70 cm, jumlah tanaman seluruhnya yaitu 288 tanaman, sehingga jumlah tanaman sampelnya ada 144 tanaman. Selanjutnya, pelaksanaan penelitian yang meliputi persiapan areal, pengolahan tanah dilakukan setelah dibersihkan terlebih dahulu rumput-rumput yang ada di areal pertanian. Pengolahan tanah dilakukan 2 kali, yaitu pengolahan tanah pertama dengan mencangkul tanah sedalam 20-30 cm, kemudian tanah dibiarkan selama seminggu. Pengolahan tanah kedua dengan menghancurkan gumpalan-gumpalan tanah yang besar agar diperoleh tanah yang gembur. Selanjutnya, plot penelitian. Ukuran berdasarkan penelitian yaitu panjang 100 cm dan lebar 180 cm, dengan jumlah plot 36 plot, jumlah ulangan sebanyak 3 ulangan, jarak antar plot 50 cm, dan tinggi bedengan kurang lebih 30 cm. Selanjutnya, pembuatan lubang tanam. Lubang tanam dibuat dengan ukuran kurang lebih 3 cm. Alat yang digunakan untuk membuat lubang tanam dapat dengan tugal yang terbuat dari kayu dengan jarak tanam 40 cm kali 60 cm. Kemudian menyediakan bahan. Benih bersih tidak tercampur dengan biji gulma atau biji tanaman lain. Benih kering dan mengkilap, benih memiliki ukuran yang normal dan tidak cacat. Benih bernas atau berisi dan padat dan bentuknya seragam. Nama varietasnya jelas, benih tidak kadaluarsa, daya kecambah atau daya tumbuh minimal 80%. Next. Selanjutnya, persiapan dan penanaman benih. Sebelum menanam, bibit yang masih berada di polybag disiram dengan air terlebih dahulu agar bibit mudah diambil.
Selanjutnya, penanaman pada lubang yang telah dipersiapkan sebelumnya dilakukan pada sore hari dengan jarak lubang antar tanaman cabai yaitu 50 kali 70 cm. Kemudian pemeliharaan. Tindakan yang dilakukan pada tahap ini antara lain penyiraman, pengajiran, penyulaman setelah 2 minggu waktu tanam, penyiangan, pemupukan NPK, pemberian pupuk kandang hanya sekali diaplikasikan ke tanah saat selesai pengolahan tanah dengan cara dicampur secara merata dengan tanah, dan pemberian Nutrifarm AG diaplikasikan pertama saat tanaman belum berbunga dan pemberian selanjutnya diaplikasikan 3 minggu setelah pemberian pupuk pertama. Kemudian pemanenan pada saat umur tanam 2,5 bulan sampai 5 bulan. Selanjutnya yaitu peubah pengamatan. Yang pertama ada panjang tanaman. Tinggi tanaman diukur mula 2 minggu setelah tanam sampai 5 minggu setelah tanam. Digunakan patok standar 10 cm dari atas permukaan tanah. Pengukuran tinggi tanaman dilakukan dengan menggunakan alat meteran. Yang kedua yaitu berat tanaman dalam gram. Berat cabai per tanaman sampel ditimbang dengan timbangan yang dilakukan setelah panen. Next. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu pertama adanya pengaruh pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman cabai. Yang kedua adanya pengaruh Nutrifarm AG terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman cabai. Dan ketiga yaitu adanya interaksi pupuk kandang dan Nutrifarm AG pertumbuhan dan produksi tanaman cabai. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.